dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sabar dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom warga kerjaan. Hari ini kita masuk dalam satu tema tentang Christ likeness. Dan sebelum itu kita masuk dalam doa dulu. Bapak terima kasih, kami akan membahas satu tema tentang Christ likeness. Mencampur tangan, berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menerangkan sebagian daripada firman Tuhan
hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Satu ayat yang membawa kita menuju satu tema tentang Christ likeness hari ini, yaitu dari Roma pasal yang ke-8 ayat ke-29. Dikatakan demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kalau kita lihat daripada kitab Roma 8 ayat 29 yang ditulis oleh Rasul Paulus, menjelaskan tentang sebuah privilege, itu hak istimewa, bahwasanya kita diciptakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tetapi kalau kita lihat ayat tersebut, itu bicara di awal tentang sebab, alasan, ya. Jadi kalau kita baca ayat 29 dan 30, sebetulnya itu sebuah alasan tentang ayat yang sebelumnya. Ya, biasanya sebab itu menjadi sebuah dasar daripada sebuah rencana Tuhan yang begitu besar tentunya. Ya. Nah, kalau kita mundur sebentar tentang ayat 28. Saya ambil dari terjemahan yang baru, edisi yang kedua. Dikatakan demikian, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi rencana Tuhan itu begitu besar. Apa itu rencana Tuhan? Tentunya yang pertama tentang keselamatan kita sendiri, ya. Rencana satu kepastian tentang keselamatan bagi orang-orang yang dipilih dan ditentukannya, ya. Karena ayat 29 menyatakan tentang sebab, ya, satu dasar tentang why kita diselamatkan, ya. Yaitu tentang bagaimana kita sudah dipilih dan ditentukannya. Dari kapan? Dari sejak semula, ya. Dari pre-existence. Jadi sejak semula kita sudah dipilih, kita sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, ya. Bukan menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Karena banyak sekarang inspirasi-inspirasi yang bisa ditemukan di media sosial, ya. Katakanlah itu mulai dari Facebook sebelumnya, zaman-zamannya saya, sekarang udah IG, udah Twitter, udah TikTok. Banyak orang menjadi TikTokers, influencer, dan sebagainya. Dunia itu begitu luar biasa, ya. Tapi satu hal yang kita tahu hari ini, bahwasanya kita sudah dipilih dan ditentukan, bukan menjadi serupa dengan dunia, tetapi serupa dengan gambaran anaknya, ya. Satu rencana yang begitu luar biasa sekali, ya. Bahwasanya kita dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus Yesus Tuhan, ya. Jadi satu kepastian bahwasanya kita sudah dipilih, kita sudah ditentukannya menjadi gambaran serupa dengan Kristus, ya. Dan satu hal yang kalau kita lihat di ayat 28, mundur sedikit, bicara tentang alasan kenapa kita dipilih, ya. Siapa orang-orang itu, ya. Jadi kalau kita tahu bahwasanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan daripada orang-orang yang mengasihi Allah, ya. Lalu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi dua hal ini yang menjadi penting daripada tujuan Tuhan, ya. Siapa kita, ya. Kenapa kita bisa serupa dengan gambaran Allah? Karena kita sudah dipilih. Kita sudah ditentukan menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Kristus, ya. Nah, ada satu quotes yang dibuat oleh John Charles Riley, dikatakan demikian. Barang siapa ingin menjadi serupa dengan gambaran Kristus dan menjadi manusia seperti Kristus, harus terus-menerus mempelajari Kristus sendiri. Artinya ada satu bagian daripada kita, kalau kita mau menjadi seperti Kristus, kita harus terus-menerus mempelajari Kristus sendiri. Jadi memang satu tindakan kita setelah kita dipilih, ditentukan menjadi serupa dengan Kristus, ada bagian kita untuk terus-menerus
mempelajari Kristus. Karena apa? Karena kita mengasihi Kristus dengan sekuat hati kita, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Tapi masih ada satu rencana selain daripada keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada satu rencana Tuhan juga bagi kita, bagian kita, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, untuk mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Sehingga kita menjadi bagian daripada bilangan-bilangan orang-orang yang menjadi serupa dengan Kristus, yang membayar harga. Dia mati bagi kita semuanya untuk menyelamatkan kita semuanya. Bagian kita untuk memberitakan kabar sukacita ini, bahwa setiap orang bisa mengenal Kristus Yesus Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadikan semua orang menjadi murid Kristus Yesus Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.